Di materi terakhir pada perkuliahan kita akan belajar tentang nilai dan vektor eigen. Nah, sebagai motivasi, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, untuk beberapa vektor X, hasil perkalian matriks A dikali vektor X itu dapat berupa kelipatan dari vektor X itu sendiri. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya matriks A adalah matriks ini ya, 3, 0, 8, min 1. Terus kita punya vektor X adalah vektor 1, 2, dan vektor Y adalah vektor min 2, 1. Nah, di sini dapat kita hitung bahwa matriks A dikali vektor X, ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah vektor 36. Dan perhatikan kalau vektor 36 ini sebenarnya adalah 3 dikali vektor X itu sendiri. Oke? Nah, jadi AX itu adalah 3 kali X. Begitu juga kalau kita mengalihkan A dengan vektor Y, kita dapatkan hasil perkaliannya adalah vektor min 6 dan min 12. Dan di sini bisa kita perhatikan juga bahwa vektor min 6 min 12 ini sebenarnya adalah 3 kali dari vektor Y. Jadi di sini A dikali vektor Y sama dengan 3 kali vektor Y. Artinya perkalian matriks dengan vektor ini hasilnya adalah kelipatan dari vektor. Nah, di sini kita sebutkan nilai 3 ini kan kelipatannya ya. Nah, kelipatan nilai 3 ini misalkan kita sebut dengan lambda, jadi lambda sama dengan 3. Jadi 3 yang ini. Nah, 3 ini kita sebut sebagai nilai eigen, dan vektor-vektor XY ini kita sebut sebagai vektor eigen. Oke. Nah, jadi definisinya seperti ini. Definisi formal untuk vektor dan nilai eigen. Jadi, suatu vektor eigen dari matriks A yang berukuran n kali n. Jadi, matriks A harus persegi ya. Nah, vektor eigen itu adalah suatu vektor tak nol. Nah, namanya vektor X. Jadi, X ini vektor tak nol yang memenuhi matriks A dikali X itu sama dengan kelipatannya, di mana lambda ini adalah suatu skalar. Nah, skalar lambda ini kita sebut sebagai nilai eigen. Oke? Nah, jadi X ini vektor eigen, lambda ini nilai eigennya. Nah, sebagai catatan, kita juga menyebut bahwa vektor X itu adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Nah, jadi di sini pertanyaannya biasanya adalah diberikan suatu matriks, cari semua vektor eigen dan cari semua nilai eigennya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi kita bisa mencari nilai dan vektor eigen itu dengan cara berikut. Jadi nilai eigen itu sebenarnya adalah akar atau solusi dari persamaan karakteristik P lambda sama dengan determinan A dikurang lambda I dikurang sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai eigen, hitung dulu determinan dari matriks A dikurang lambda I. Oke? Nah, kalau setelah kita menghitung determinan ini, nanti determinan ini akan berupa polinom dalam lambda gitu, dalam variabel lambda. Makanya si polinom P lambda ini, si determinan ini kita sebut sebagai polinomial karakteristik. Oke? Jadi ini polinomial karakteristik. Jadi kita hitung dulu determinan ini, nanti kita akan dapat polinomial karakteristik, terus kita set determinan ini sama dengan 0. Nah, determinan sama dengan 0 ini namanya adalah persamaan karakteristik. Nah, terus kita cari solusinya. Nanti solusinya itu nanti dapat lambdanya sekian gitu. Nanti lambdanya itu berupa nilai eigen gitu. Jadi solusi dari persamaan ini berupa nilai eigen. Oke? Nah, setelah nilai eigen diperoleh, vektor eigen itu didapat dengan cara menyelesaikan persamaan AX sama dengan lambda X. Tapi di sini lambdanya nanti sudah berupa angka gitu. Oke? Jadi di sini nanti lambdanya sudah berupa angka yang didapatkan dari mencari solusi dari persamaan karakteristik ini gitu. Di mana vektor X-nya nggak boleh 0. Karena definisi vektor eigen adalah vektor eigennya tidak boleh 0. Oke? Dengan kata lain, nanti vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda itu adalah himpunan solusi dari SPL homogen A dikurang lambda IX sama dengan 0. Jadi, ini kan bisa dipindah ruas kan. Nanti kalau dipindah ruas, berarti kan kita punya AX. Kalau pindah ruas kan berarti AX dikurang lambda X sama dengan 0. Nah, lambda X ini sama aja dengan lambda IX gitu. Nanti X-nya keluar, makanya kita dapat A dikurang lambda IX sama dengan vektor 0. Ini vektor 0 ya. Jadi dengan kata lain,
ini adalah cara mencari nilai-nilai eigen. Kemudian untuk mencari vektor-vektor eigen, nanti dari sini dapat lambda. Nanti substitusi lambdanya ke persamaan ini. Nanti kita cari himpunan solusi dari SPL homogen A dikurang lambda I dikali vektor X sama dengan 0. Nah, nanti itu kita dapat semua vektor-vektor eigennya. Tapi kan kita cari himpunan solusi kan. Nah, himpunan solusi ini namanya adalah ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Oke, jadi ruang eigen itu sebenarnya adalah himpunan solusi SPL homogen ini. Dan isi dari ruang eigen ini kan berarti berupa himpunan ya, berarti himpunan vektor-vektor. Nah, isinya anggota-anggota ruang eigen ini adalah vektor-vektor eigen, semua vektor-vektor eigen. Jadi kalau misalkan kita ditanya cari semua vektor eigen, itu sebenarnya pertanyaannya adalah cari ruang eigennya, atau sebenarnya adalah cari himpunan solusi dari SPL homogen ini. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi di sini kita punya contoh yang pertama ya. Jadi tentukan semua nilai eigen dan semua vektor eigen dari matriks 2x2 ini. Oke. Nah, caranya adalah pertama kita harus tentukan semua nilai eigennya. Untuk menentukan nilai eigen, kita harus hitung determinan A dikurang lambda I, di mana I ini adalah matriks identitas ya. Nah, jadi kita hitung aja A dikurang lambda I. Misalkan determinan A dikurang lambda I itu namanya adalah P lambda ya. Jadi ini simbol untuk determinan A dikurang lambda I. Nah, kita kurangi matriks A ini dengan lambda I. Artinya kan, I itu kan matriks identitas. Berarti sebenarnya matriks A ini kita kurangi dengan matriks lambda, 0, 0, lambda. Ya kan? Nah, kalau dikurangi ini kan artinya kita punya matriks min 7 kurang lambda, terus min 6, terus 9, terus 8 dikurang lambda. Nah, ini kita hitung determinannya. Nah, ini determinan 2x2 ya hitung biasa, nanti kita dapat berupa polinomial, ya kan. Nah, ini kan P lambda kan, P lambda sama dengan ini. Makanya P lambda ini kita sebut sebagai polinomial karakteristik, karena kita dapat polinomial nantinya. Oke, polinomial dalam variabel lambda. Nah, ini bisa kita faktorkan, ini menjadi lambda plus 1 dikali lambda min 2. Ya, ini hanya pemfaktoran biasa. Nah, ini polinomial karakteristiknya, jadi kita udah cari P lambdanya ini ya. Nah, terus untuk mencari nilai eigennya, kita harus set polinomial ini sama dengan 0. Oke? Nah, jadi kalau kita set P lambda ini sama dengan 0, nanti kita dapat solusinya. Kita cari solusinya. Solusinya kan berarti lambdanya harus min 1, dan lambdanya harus 2 kan. Nah, makanya nanti lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan 2 ini adalah semua nilai-nilai eigen dari matriks A. Oke? Nah, di sini lambda 1, lambda 2 ini ya biar untuk membedakan saja. Nah, di sini berarti sekarang nilai eigennya kita udah dapat semua. Nah, sekarang kita ingin mencari semua vektor eigen dari A. Artinya ada dua kasus yang kita hitung gitu. Jadi, kasus pertama, kita harus mencari semua vektor eigen dari A yang bersesuaian atau berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1. Artinya apa? Artinya kan kita harus mencari himpunan solusi dari SPL homogen A dikurang lambda 1I dikali vektor X sama dengan vektor 0. Tapi lambda satunya kita substitusi. Nah, di sini kalau lambda satunya kita substitusi, lambda 1 itu kan min 1. Berarti A dikurang lambda 1I menjadi A plus I. Berarti ini jadi A plus I kan? Ini jadi A plus I, artinya kita mau mencari solusi dari SPL homogen A plus I dikali vektor X sama dengan 0. Nah, cara cari solusinya bagaimana? Cara cari solusinya adalah kita lakukan eliminasi Gauss pada matriks augmented A ditambah I, terus isinya vektor 0. Nah, di sini A tambah I itu matriks apa? Ya tinggal di sini lambdanya diganti min 1. Berarti min 6 dan 9-nya tetap, terus ini jadi min 7 tambah 1, 8 tambah 1, berarti min 6, 9 juga. Jadi kita dapat ini adalah matriks A tambah I. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Ini langkahnya adalah kita bagi dulu baris 1 dengan min 6. Jadi kita dapat 1 ya di baris satunya. Karena baris 1 kita bagi min 6. Terus kita kurangi 9 baris 1 ditambah baris 3, hasilnya simpan di baris 2. Ya, maksudnya 9 baris 1 dikurangi baris 2, hasilnya simpan di baris 2, kita dapat baris 2-nya jadi 00. Oke? Nah, ini hasil akhir eliminasi Gauss-nya. Jadi ini udah matriks echelon baris tereduksi. Nah, pada baris 1, kalau kita mau mencari solusi dari ini, dari matriks A tambah, kalau kita mau mencari solusi dari SPL
A tambah I X sama dengan 0, artinya kan ini hasil OBE-nya. Dari sini kan kita bisa baca solusinya kan. Dari baris kedua ini 0 semua, baris 0 semua, artinya SPL ini konsisten ya. SPL ini konsisten, dan solusinya tak hingga. Nah, terus baru kita lihat dari baris 1. Dari baris 1 kita bisa baca ini artinya X1 ditambah X2 sama dengan 0. Ya kan, kita punya X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita misalkan X2-nya alfa, kita dapat X1-nya min alfa, ya kan? Artinya semua vektor berbentuk X1, X2, atau di mana X1-nya itu min alfa dan X2-nya alfa, terus alfanya keluar, berarti jadi alfa dikali min 1, 1. Vektor berbentuk seperti ini adalah solusi dari SPL A tambah I dikali vektor X sama dengan 0. Ya, dari SPL homogen ini. Artinya apa? Artinya di sini ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan min 1, itu adalah himpunan solusi ini ya, himpunan solusi SPL ini. Oke, himpunan solusi dari SPL ini. Jadi himpunannya adalah ini gitu. Jadi himpunannya adalah himpunan semua vektor alfa dikali min 1, 1 gitu. Himpunan semua vektor ini, di mana alfanya bilangan real. Jadi ada tak hingga vektor di sini. Artinya vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 1 adalah apa? Artinya di sini bisa kita simpulkan setiap kelipatan tak 0 dari vektor min 1, 1 adalah vektor eigen. Karena ini kan ruang eigen kan. Ruang eigennya itu adalah semua vektor berbentuk alfa dikali min 1, 1. Nah, ingat anggota-anggota dari ruang eigen itu adalah vektor-vektor eigen. Jadi artinya apa? Artinya kelipatan dari vektor min 1, 1 itu adalah vektor eigen. Tapi harus nggak kelipatan yang tak 0 gitu. Karena vektor 0 bukan vektor eigen. Oke? Nah, jadi ya kita simpulkan kelipatan tak 0 dari min 1, 1 adalah vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen min 1. Nah, berikutnya dengan cara yang sama kita bisa cari vektor eigen yang bersesuaian untuk nilai eigen lambda sama dengan 2. Artinya kalau lambdanya sama dengan nilai eigennya sama dengan 2, artinya kita mau mencari himpunan solusi dari SPL A dikurang lambda 2I dikali vektor X sama dengan 0. Tapi lambda 2 kan 2, berarti ini sama dengan A dikurang 2I gitu. Oke. Nah, kalau kita mau mencari solusi dari SPL ini, artinya kita lakukan eliminasi Gauss pada matriks augmented A dikurang 2I, terus diperluas ke 0, dengan matriks 0, karena di sini 0 ya. Nah, A dikurang 2I artinya ya ini, di matriks ini ya lambdanya A dikurang 2I kan. Artinya di sini lambdanya kita ganti 2 gitu. Jadi ini dapat min 9, min 6, 96. Jadi di sini kita dapat, ya kita ganti lambdanya kita ganti 2, kita dapat matriks ini. Nah, kalau kita OBE hasilnya, ya kita jumlahkan aja ya. Kita jumlahkan baris 1 dengan baris 2, simpan di baris 2, nanti dapatnya di baris 2 jadi baris 0. Nah, terus di baris 1 kita bagi dengan negatif 1/9. Jadinya kalau dibagi negatif 1/9 ini jadi 1, yang min 6-nya jadi 2/3. Oke. Nah, pada baris 2 ini 0, artinya solusi SPL ini konsisten, artinya SPL ini punya solusi tak hingga. Dan dari baris 1 kita lihat kita punya persamaan X1 ditambah 2/3 X2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, terus kita set lagi X2-nya alfa, artinya kita dapat X1-nya itu min 2/3 alfa. Tinggal pindah ruaskan. Artinya semua vektor di ini ruang eigennya ya, maksudnya semua ruang vektor di ruang eigennya, jadi ini nggak perlu dilihat. Jadi artinya setiap vektor berbentuk seperti ini, berbentuk X1, X2, di mana X1-nya itu min 2/3 alfa, dan X2-nya itu alfa. Nah, ini alfanya bisa keluar. Kita keluarin alfa per 3, bukan alfa aja tapi alfa per 3. Kalau alfa per 3-nya keluar, ini kan jadi min 2 kan. Min 2 dikali alfa per 3 kan balik lagi min 2/3. Terus alfa per 3 kali 3 dapat alfa. Nah, artinya semua vektor berbentuk seperti ini adalah himpunan solusi dari SPL, himpunan solusi dari SPL ini. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ruang eigennya itu adalah semua vektor yang berbentuk alfa per 3 dikali vektor min 2, 3 gitu. Nah, tapi di sini 2/3 ini kita tulis sebagai beta gitu. Jadi ini hanya untuk biar notasinya lebih singkat aja. Jadi artinya apa? Artinya ruang eigen atau himpunan solusi dari SPL ini dengan nilai eigennya adalah 2 ya.
adalah kelipatan dari min 2, 3. Artinya apa? Artinya setiap kelipatan tak nol dari vektor min 2, 3 adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen 2. Oke, jadi itu contohnya seperti itu. Nah, di sini coba kita lihat lagi contoh berikutnya. Jadi ini mungkin sedikit lebih susah karena matriksnya 3x3. Tetapi pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan semua nilai eigen dan semua vektor eigen dari matriks ini, matriks A ini. Nah, caranya masih sama. Yang pertama cari dulu polinomial karakteristiknya atau persamaan karakteristiknya. Jadi yang penting hitung dulu determinan dari A dikurang lambda I. Nah, kalau ini kan matriks A dikurang lambda I, berarti kita kurangi dulu lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Nah, ini lambda I kan. Ini adalah matriks lambda I. Nah, kalau kita kurangi, berarti kan kita dapat 2 dikurang lambda, min 2 dikurang lambda, terus 2 dikurang lambda. Terus yang tidak di diagonalnya tetap, gitu. Yang bukan diagonal tetap. Nah, ini hitung determinannya, silakan hitung dengan cara favorit kalian. Bisa pakai OBE atau bisa pakai kofaktor. Tapi nanti hasil akhirnya adalah polinomial berikut. Jadi kita dapat polinomial min lambda dikali lambda min 1 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai eigennya, kita set polinomial karakteristik ini menjadi sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Artinya, kalau kita set ini sama dengan 0, kalau kita mau mencari solusinya, artinya solusinya adalah dari sini kita dapat lambdanya sama dengan 0, dan yang dari sini kita dapat lambdanya sama dengan 1. Jadi kita dapat lambda 1-nya 0 dan lambda 2-nya 1. Jadi ini adalah semua nilai eigen dari matriks A. Nah, setelah itu untuk mencari nilai eigennya bagaimana? Nah, untuk mencari nilai eigennya ya kita cari himpunan solusi, kita substitusi lambda 1-nya ke sini, nanti kita cari himpunan solusinya. Begitu juga dengan yang lambda 2. Ya sama seperti contoh 1 tadi ya. Jadi ada 2 kasus di mana nilai eigennya ada 2, berarti ada 2 kasus ya. Nah, sekarang kita cari dulu ruang eigen atau kita cari dulu ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita harus mencari himpunan solusi dari A dikurang lambda 1 A dikurang lambda 1i dikali vektor X sama dengan 0. Tapi kan lambda 1 itu 0 kan, artinya si A dikurang lambda I itu adalah matriks A gitu. Karena di sini lambda 1-nya 0, berarti ini kan habis. Ya kan? Berarti ini kan habis. Berarti sebenarnya kita mau mencari solusi dari SPL AX sama dengan vektor 0. Oke? Artinya cara mencari solusinya bagaimana? Artinya ya kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan ya untuk matriks yang diperluas matriks A vektor 0 gitu. Nah, ini sama dengan matriks ini terus kita OBE. Nah, ini silahkan lakukan ini sebagai latihan ya OBE. Eliminasi Gauss-Jordannya seperti apa? Untuk latihan kalian coba silahkan kerjakan, tapi nanti hasil akhirnya adalah matriks ini gitu. Oke, jadi ini adalah hasil eliminasi Gauss-Jordannya. Silahkan dikerjakan sebagai latihan. Tapi dari sini apa yang bisa kita baca? Dari matriks terakhir ini, apa yang bisa kita baca? Yang bisa kita baca adalah, lihat di baris ketiga, ada baris 0 kan? Artinya SPL AX sama dengan 0 ini vektor X, ini vektor 0. SPL ini punya solusi tak hingga, karena ini punya baris 0 semua. Nah, terus dari baris kedua, kita baca apa? Dari baris kedua, kita bisa baca adalah X2 dikurang X3 sama dengan 0. Ya kan, kita punya X2 dikurang X3 sama dengan 0. Terus kita set X3-nya alfa. Kalau misalkan kita set X3-nya alfa, artinya X2-nya adalah alfa. Karena ini X2-nya sama dengan X3 kan. Nah, jadi kalau X3-nya alfa, X2-nya juga alfa. Nah, setelah itu, dari baris 1, apa yang bisa kita baca? Dari baris 1 bisa kita baca bahwa X1 dikurang X3 sama dengan 0. Ya kan? X1 dikurang X3 sama dengan 0. Artinya kita juga dapat X1 itu sama dengan X3, tapi tadi X3 itu alfa. Maka X1 itu juga alfa. Oke? Artinya apa? Artinya himpunan solusi dari SPL AX sama dengan 0 ini adalah X1. Semua vektor yang berbentuk X1, X2, X3 kan. Tapi tadi X1-nya alfa, X2-nya alfa, X3-nya alfa. Ya kan, di sini alfa semua. Makanya himpunan solusi dari SPL homogen ini adalah alfa, alfa, alfa. Vektor alfa, alfa, alfa. Di mana alfanya bilangan real. Jadi ada tak hingga vektor di sini ya. Tapi ini alfanya bisa keluar.
Kalau alfanya keluar, artinya kita dapat alfa dikali 111 kan. Di mana alfanya masih bilangan real juga gitu. Artinya apa? Artinya di sini setiap vektor yang merupakan kelipatan tak nol dari vektor 111 adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 0. Oke. Nah, itu untuk yang lambda 1 sama dengan 0. Kita kan tadi ada satu nilai eigen lagi kan. Jadi, satu kasus lagi, kita harus mencari ruang eigen juga yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 1. Karena tadi nilai eigennya kan ada 2 kan. Ini yang kedua gitu. Artinya apa? Artinya kita harus mencari himpunan solusi dari SPL homogen A dikurang lambda 2i dikali vektor X sama dengan vektor 0. Nah, di sini karena lambda 2-nya 1, artinya A dikurang lambda 2i kan sama dengan A dikurang lambda i kan. Artinya kita mau mencari solusi SPL dari A dikurang ix sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita lakukan OBE pada matriks yang diperluas A dikurang I 0. Nah, matriks yang diperluasnya adalah ini. Jadi ini kita substitusikan lambdanya 1, kita dapat matriks ini gimana caranya? Kita substitusikan ke matriks ini lambdanya 1. Artinya kita dapat hasil substitusinya adalah matriks ini gitu. Nah, ini kalau kita OBE ya, kita jumlahkan aja baris 2 dengan baris 3. Baris 1 kita jumlahkan dengan baris 2, terus baris 1 kita jumlahkan dengan baris 3. Jadi hasilnya kan kita akan dapat baris 0 di baris 2 dan baris 3. Ya, ini proses OBE-nya ya. Nah, artinya apa? Dari baris 2 dan baris 3 bisa kita baca bahwa SPL ini konsisten gitu. Karena ini baris 0 semua. Oke? Dan solusinya ada tak hingga. Nah, kemudian pada baris 1, kita bisa baca ini artinya adalah X1 dikurang 3X2 ditambah X3 sama dengan 0. Jadi kita punya ini ya, dari baris 1. Nah, terus kita set X2-nya itu alfa, X3 ini kita set sebagai beta. Artinya nanti kita dapat X1-nya itu, kalau ini pindah ruas, kan kalau X2 dan X3-nya pindah ruas, berarti kan kita dapat X1-nya itu adalah 3X2 dikurang X3. Atau X1 itu kita dapat sama dengan 3 alfa dikurang beta. Karena X2-nya alfa, X3-nya beta. Artinya apa? Artinya di sini himpunan solusi dari SPL A dikurang I dikali vektor X sama dengan vektor 0 itu adalah semua vektor berbentuk X1, X2, X3. Tapi X1-nya tadi adalah 3 alfa dikurang beta. Jadi X1-nya di sini dapat 3 alfa kurang beta. X2-nya adalah alfa dan X3-nya adalah beta. Oke, jadi ini adalah himpunan solusinya gitu. Nah, di sini bisa kita tuliskan vektor ini bisa kita tuliskan sebagai alfa dikali 310 ditambah beta dikali min 101. Ya, jadi kayak kita pecah aja vektor itu gitu. Jadi yang ada alfanya di sini jadi 310, terus yang ada betanya di sini min 1, di sini nggak ada beta jadi 0, terus jadi 1, jadi min 1, 0, 1. Oke? Ini hanya kita hanya memecah vektor ini. Artinya apa di sini? Jadi ini himpunan solusinya ya. Jadi ini himpunan solusi dari SPL A dikurang IX sama dengan 0. Artinya himpunan ini adalah ruang eigen dari matriks A yang bersesuaian atau yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 1. Jadi ini ruang eigennya untuk lambda 2 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya di sini setiap vektor tak nol yang merupakan kombinasi dari kedua vektor ini. Jadi setiap vektor tak nol yang merupakan kombinasi dari vektor 310 dan min 101 adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen 1 gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan kalau alfanya 1, betanya 0, berarti kan kalau misalkan betanya 0, berarti kan dan kalau alfanya 1, berarti kita dapat vektor 310. Nah, 310 ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Atau misalkan bisa juga alfanya yang 0. Kalau alfanya yang 0, betanya yang 1, berarti kita dapat min 101 kan. Artinya vektor min 101 ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 1. Atau bisa juga misalkan kita pilih alfanya 1, betanya 1, terus kita jumlahkan. Kan kombinasi dari kedua vektor ini ya, jadi alfa betanya di sini kan bebas. Misalkan ya kalau kita pilih alfanya 1, betanya 1, berarti kita dapat vektor 211. Nah, 211 ini juga vektor eigen dengan nilai eigen 1 gitu. Atau misalkan kita bisa pilih alfanya 1, betanya 2. Artinya kan 1
dikali vektor 310 ditambah 2 dikali min 101 nanti dapat vektor 112. Vektor 112 ini juga nilai vektor ini juga vektor eigen yang bersesuaian dengan atau yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi vektor eigennya ada tak hingga karena merupakan kombinasi dari kedua vektor ini gitu. Oke? Ya. Nah, yang terakhir sebagai penutupan kita punya teorema berikut. Jadi kalau misalkan kita punya matriks segitiga atas ya. Nah, nilai-nilai eigen dari matriks segitiga atas atau bawah itu adalah unsur-unsur diagonal dari matriks tersebut. Jadi nggak perlu dicari lagi ya. Jadi langsung nilai-nilai eigennya itu adalah unsur-unsur diagonalnya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi mungkin sebagai contoh ya kita lihat aja misalkan misalkan kita punya matriks A seperti ini matriks segitiga atas. Nah, kalau kita mau mencari nilai eigen, berarti kan kita harus cari persamaan karakteristiknya dulu ya. Artinya kita hitung determinan A dikurang lambda I. Artinya kita mau hitung determinan A dikurang lambda I. Ya kan? Ya, determinan A dikurang lambda I itu adalah determinan matriks ini, karena kita kurangi lambda di diagonalnya kan. Kurangi lambda di diagonalnya, jadi kita dapat matriks ini, hitung determinannya. Artinya itu adalah polinomial karakteristiknya. Tapi kalau kita hitung determinan matriks ini kan, ini matriks segitiga atas. Artinya determinannya adalah hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Berarti determinan ini adalah 1 dikurang lambda, dikali 4 dikurang lambda, dikali 6 dikurang lambda. Nah, terus ini kita set sama dengan 0, karena kita mau persamaan karakteristik. Artinya, solusi dari persamaan karakteristik ini, ya pasti lambdanya 1, lambdanya 4, dan lambdanya 6 kan. Tapi itu adalah unsur-unsur diagonal. Jadi di sini ya langsung bisa kita simpulkan kalau misalkan matriksnya ini matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, nilai-nilai eigennya itu adalah unsur-unsur diagonalnya. Oke, jadi kita dapat ini adalah nilai-nilai eigennya, unsur diagonalnya. Nah, kalau mau mencari vektor-vektor eigennya bagaimana? Kalau mau mencari vektor-vektor eigennya, ya ulangi langkah cara mencari vektor eigen atau cara mencari ruang eigen di contoh 1 atau contoh 2 ya. Jadi ya di contoh sebelumnya, lihat di contoh itu. Nah, ini silahkan dikerjakan sebagai latihan, cari semua vektor eigen dari A. Oke, terima kasih.